Api ungu jatuh pada bunga-bunga. Bunga-bunga itu meledak ke langit dan terbakar oleh api. Kemudian mereka membuat teriakan yang mirip dengan manusia, yang sangat menusuk. Tarian Tuo Batian Ye Chen bersandar di punggungnya dan waspada di sekitar, karena pasti ada Raja Bunga di lautan bunga ini, yang pasti telah mencapai alam keabadian, tetapi sulit untuk mengatakan bahwa ada beberapa lapisan keabadian. Ye Chen terus memainkan api ungu, dan kemudian menjalankan Siang Tiangong dengan sekuat tenaga, mengubah daerah sekitarnya menjadi daerah api ungu. Semua bunga di daerah api ini tidak luput. Mereka dibakar oleh api ungu dan membuat teriakan melengking. Dalam sekejap, setengah dari bunga-bunga di sekitar terbakar, dan setengah sisanya benar-benar bergerak. Dalam kemunduran yang konstan, mereka tidak berani mendekati api ungu. Namun, pada saat ini, bunga besar muncul dari tanah. Rimpangnya setinggi beberapa kaki dan sangat kuat, yang tidak dapat dipegang oleh 3 atau 5 orang dewasa. Pada rimpang itu, ada juga duri tajam, seperti penusuk. Bunga itu lebih besar dari rimpangnya. Bentuknya seperti mulut besar yang terbuka. Saat ini, mulut besar pembuluh darah itu diarahkan ke Ye Chen dan Tuo Batianwu. Putik di bunga itu memancarkan sinar cahaya, yang membuat bunga itu terlihat sangat menawan. Sepertinya ini adalah Raja Bunga. Aku tidak tahu seberapa kuat dia. Ye Chen menatap Raja Bunga yang tinggi. Tuo Batianwu berkata, kita serang secara terpisah. Kamu serang bunganya, aku serang akarnya. Apakah bunga atau akarnya hancur, maka Raja Bunga tidak dapat mengancam kita. Bunga ini tidak dapat dihancurkan, mungkin masih berguna, dan kumisnya tidak dapat dihancurkan, jadi kita hanya dapat memotong akar ini. Kata Ye Chen. Tuo Batianwu mengangguk. Mereka harus mengambil kembali barang-barang berharga dari monster tingkat abadi sebelum mereka dapat memperoleh poin inti. Meskipun Raja Bunga bukanlah monster, tetapi juga termasuk golongan iblis, dan bagian bunga yang berharga bukanlah rimpangnya, sehingga rimpangnya dapat dihancurkan, dan akar serta bunganya masih harus dipertahankan. Dengan cara ini, kesulitan pertarungan mereka meningkat pesat. Jika mereka dapat menyerang bunga, api milik Ye Chen adalah cara terbaik untuk menyerang. Sekarang tampaknya mereka hanya dapat melakukannya dengan cara lain. Ye Chen menatap duri-duri di batang itu seperti penusuk, dan berkata, berjaga-jagalah terhadap duri-duri itu. Kamu dapat mengenakan kulit badak, bahkan jika tusukan-tusukan itu datang, kamu dapat mengabaikannya sepenuhnya. Ye Chen berkata dan memberikan kulit badak itu kepada Tuo Batianwu. Bagaimana denganmu? Jalan tarian Tuo Batian. Ye Chen tertawa, lalu seluruh tubuhnya berkilauan dengan emas dan berkata, aku telah mengolah tubuh emasku, dan pertahananku bagus. Aku seharusnya mampu menahan serangan duri-duri ini. Tuo Batianwu melihat bahwa seluruh kulit Ye Chen telah berubah menjadi emas. Kemudian dia bermain keras dan mengeluarkan suara logam. Dia percaya apa yang dikatakan Ye Chen. Kamu memiliki banyak trik. Jalan tarian Tuo Batian. Ye Chen berkata sambil tersenyum, jika tidak ada cara, aku pasti sudah mati sekarang. Tepat saat mereka berbicara, waktu Hua Wangdun mengeluarkan suara gemuruh, dan kemudian duri-duri pada rimpang tiba-tiba meledak menjadi cahaya, dan kemudian, keluar dari rimpang. Serangkaian tusukan kerucut berubah menjadi cahaya yang menyilaukan. Mereka sangat cepat. Dalam sekejap mata, Tuo Batianwu melawan mereka dengan kulit badak, yang jatuh di kulit badak dan diblokir oleh kulit badak. Ye Chen dibungkus oleh Xianli di sekujur tubuhnya, dan memiliki tubuh emas untuk melindungi tubuhnya. Kerucut itu menusuk tubuhnya dan mengeluarkan suara logam yang berdenting. Meskipun duri kerucut ini dapat menghalangi, tetapi kekuatan duri kerucut itu sebenarnya tidak kecil, tubuh Ye Chen terus-menerus mundur. Sangat kuat, tapi tidak cukup. Sekarang giliranku. Ye Chen mencibir di sudut mulutnya. Begitu Raja Bunga menyerangnya, dia tahu seluk-beluk Raja Bunga. Paling-paling, dia hanya seorang peri. Ye Chen memegang pedang emas ungu Tianxuan di tangannya. Kekuatan abadi melonjak keluar dan mengembun pada pedang emas ungu Tianxuan. Kemudian dia menebasnya secara horizontal dengan satu pedang. Cahaya pedang setengah bulan meraung keluar, momentum yang mengesankan. Rimpang Raja Bunga bersinar terang, dan kemudian serangkaian tusukan kerucut menyapu. Kali ini, tusukan kerucut berubah menjadi badai dan bertabrakan dengan pedang Qi. Kedua kekuatan itu pecah, dan pedang Qi Ye Chen mengambil alih dan menghancurkan tusukan kerucut. Pedang Qi masih dipotong secara horizontal di masa lalu. Pada saat yang sama, pusaran pedang tarian Tuo Batian menyapu masa lalu, dan tidak mudah bagi Raja Bunga untuk memblokir kedua serangan itu. Rimpang Raja Bunga masih terang, dan kemudian bunga besar itu berubah menjadi hantu bunga besar dan mengalir ke Ye Chen seperti mulut berdarah besar. Ye Chen mendengus dingin, dan pedang lain jatuh. Cahaya pedang membelah bunga ilusi menjadi dua, tetapi bunga ilusi tumpang tindih lagi dan menyerang lagi. Alis Ye Chen sedikit berkerut, dan kemudian tubuhnya berkedip, jam instan di tempat. Pada saat ini, pedang Qi Ye Chen dan pusaran pedang Qi tarian Tuo Batian telah membombardir akar bunga. Ledakan, ada suara keras, dan rimpang tebal bergoyang, dan ada retakan di atasnya, tapi mereka tidak hancur. Kemudian, retakan itu berkedip-kedip, dan retakan itu benar-benar diperbaiki. Ye Chen melihat pemandangan ini, diam-diam terkejut, kejutan itu dapat memperbaiki dirinya sendiri, kecepatannya masih sangat cepat. Tarian Tuo Batian juga terkejut, lalu berkata kepada Ye Chen, saya khawatir serangan ini tidak akan berhasil.
Ia memiliki kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Kita harus memotong akarnya sepenuhnya dengan satu serangan. Ye Chen berkata dengan suara rendah, kalau begitu potong rimpangnya sepenuhnya. Kamu lindungi aku akan mematahkan rimpangnya. Tuoba Tianwu mengangguk, lalu menyerang Raja Bunga beberapa kali. Ye Chen meluncurkan hukum waktu dan ruang, mencapai kecepatan ekstrim. Dia tidak dapat melihat bayangan dengan jelas dan bergegas menuju Raja Bunga. Raja Bunga tidak peduli dengan serangan tarian Tuoba Tian. Bunga itu menyemburkan cairan hijau dan bergegas menuju Ye Chen. Kecepatan Ye Chen terlalu cepat, dan cairan Raja Bunga tidak dapat menangkap Ye Chen. Ye Chen semakin dekat dengan akar Raja Bunga, dan kecepatan cairan Raja juga semakin cepat. Seketika, 3 Ye Chen muncul, dikelilingi oleh Raja Bunga. Raja Bunga itu bingung, yang mana yang diserang oleh 3 Ye Chen. Bukan hanya kebodohan Hua Wang, tetapi juga Tuoba Tianwu. Bagaimana bisa 3 Ye Chen muncul? Ye Chen telah menyingkirkan pedang emas ungu Suan Langit, jadi tidak ada distribusi yang jelas antara tubuh asli dan tubuh. Ketiga Ye Chen meledakkan Kaisar Dao Tian Kuan bersama-sama. Tinju yang mendominasi dan ganas menyapu keluar, dan udara meledak keluar. Duri kerucut pada rimpang Raja Bunga tiba-tiba membunuh, ingin menahan serangan Ye Chen. Tetapi ketika mereka bertemu dengan tinju Ye Chen, mereka semua hancur. Simpul tinju Ye Chen jatuh dengan kuat pada rimpang Raja Bunga, kekuatan 3 pasang tinju tidak 3 kali lipat. Pukulan ini, rimpang Raja, klik, hancur terbuka, Raja Bunga besar di atasnya perlahan jatuh. 2 sosok Ye Chen lainnya dengan cepat menghilang. Tubuh asli Ye Chen segera menghentakkan kakinya, dan seluruh tanah retak terbuka. Kemudian dia mengumpulkan kekuatan abadinya dan memberikan pukulan ke tanah. Bang! Suara keras datang, tanah meledak, dan akar Raja Bunga terbang keluar dari tanah. Ye Chen mencabut akarnya sepenuhnya, dan kemudian memotong rimpangnya, hanya menyisakan akarnya untuk menderita dari kantong langit dan bumi dewa. Kecepatan tarian Tuoba Tian tidak lambat. Dia segera memotong akar yang menghubungkan bunga, hanya menyisakan bunga. Jika Anda kehilangan bunga yang memelihara akar, Anda akan kehilangan sumber kekuatan, dan tidak akan ada ancaman sama sekali. Tuoba Tianwu memasang bunga dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa kemampuanmu tadi? Bagaimana bisa kalian bertiga muncul? Ye Chen berkata sambil tersenyum, itu hanya ilusi. Jika kamu tidak menggunakan ilusi, cairan hijau raja tidak dapat diarahkan kepadaku. Jika ada 3, dia tidak tahu siapa yang harus diserang, yaitu, celah ini adalah kunci kemenangan. Setelah mendengar pidato itu, Tuoba Tianwu juga mengangguk, tetapi dia masih terkejut, tetapi ilusi itu begitu nyata sehingga bahkan aku tidak dapat mengatakannya. Ye Chen berkata sambil tersenyum, kamu tidak dapat mengatakannya, dan Raja Bunga tidak dapat dipisahkan lebih jauh lagi. Tuoba Tianwu, dan kemudian berkata, sekarang kita telah membunuh 2 monster dan 1 bunga iblis. Sekarang kita harus membunuh setidaknya 3 monster sebelum kita dapat menyelesaikan tugas. Ye Chen sama sekali tidak khawatir, luangkan waktumu. Bagaimanapun, kita punya waktu. Mari kita beristirahat. Pertempuran tadi juga menghabiskan banyak kekuatan abadi. Tuoba Tianwu mengangguk. Dia juga sangat jelas bahwa dia harus memulihkan kekuatannya setelah setiap pertempuran untuk memastikan bahwa kekuatannya berada dalam kondisi puncak pada pertempuran berikutnya. Jika tidak, dia akan berada dalam bahaya. Tarian Tuoba Tian juga menemukan sebuah batu untuk duduk, dan kemudian mulai memejamkan matanya. Konsumsi daya abadi Ye Chen tidak terlalu besar, tetapi juga tidak mengatakan apa-apa lagi, juga mulai memejamkan matanya. Setelah sekitar 1 jam, Ye Chen pergi untuk melawan binatang iblis kecil dan memanggangnya di atas api. Setengah jam kemudian, aroma barbeque tercium di hidungku. Tarian Tuoba Tian berhenti berlatih. Ye Chen menatapnya dan berkata sambil tersenyum, aku lapar. Makanlah sesuatu. Tarian Tuoba Tian datang, Ye Chen memberinya daging paha. Tarian Tuoba Tian tersenyum tipis, berkata, terima kasih. Ye Chen tersenyum. Dia merobek sepotong daging dan memakannya. Sambil memakannya, dia berkata, dahulu kala, aku adalah seorang teman baik, juga bernama Tuoba. Dia secantik dirimu, dan dia sangat baik padaku. Tuoba Tianwu sedikit tertegun lalu menatap Ye Chen. Tidak ada provokasi atau kesembronoan di matanya saat menatap Ye Chen. Dia tahu bahwa Ye Chen tulus mengatakan bahwa dia secantik itu. Terlebih lagi, dia tidak dipuji oleh temannya, yang juga bernama Tuoba. Itu seharusnya orang kepercayaanmu, bukan? Tuoba Tianwu berkata dengan ringan. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan orang kepercayaan kecantikan. Tuoba Tian mengerutkan kening dan menatap Ye Chen, seorang teman yang cantik, yang begitu baik padanya. Dia bukan orang kepercayaan. Apa hubungannya? Melihat mata Tuoba Tianwu yang bingung, Ye Chen mendesah pelan, dia hanya temanku. Itu aku. Aku sudah punya orang kepercayaan. Pada akhirnya, dia kehilangan nyawanya karena aku. Ketika Ye Chen mengatakan ini, dia melihat sosok Tuoba Nihuang dalam benaknya, dan adegan di mana Tuoba Nihuang menghalangi serangannya pada hari itu. Dia merasakan ledakan rasa sakit dan sakit hati. Melihat Ye Chen, Tuoba Tianwu teralihkan. Matanya menunjukkan ekspresi penyesalan dan rasa sakit. Dia memikirkan sesuatu di dalam hatinya, dan berkata, kali ini, kamu mengusulkan untuk keluar bersamaku karena temanmu.
Karena kita semua Tuoba. Ye Chen kembali menatap Tuoba Tianwu, dan kemudian berkata, aku tidak begitu jelas. Mungkin ada alasannya, Ye Chen tidak ingin menipu Tuoba Tianwu. Tuoba Tianwu menatap Ye Chen, dengan sedikit amarah di matanya, dan berkata, dalam hatimu, apakah kamu menganggapnya sebagai dia? Ye Chen tertegun sejenak dan kemudian berkata dengan pasti, tidak. Tidak ada yang bisa menggantikannya di hatiku. Tarian Tuoba Tian adalah lengkingan. Mendengarkan kata-kata Ye Chen, hatinya sebenarnya sedikit hilang. Meskipun dia baru saja memasuki tingkat murid inti, dia selalu memiliki banyak pengejar dan merupakan kekasih impian banyak orang. Namun, pria ini tampaknya tidak menganggapnya serius. Bahkan jika itu untuk menggantikan, tidak ada kualifikasi. Inilah yang tidak diharapkan Tuoba Tianfei. Dia pikir Ye Chen menganggapnya sebagai Tuoba Nihuang. Jika Ye Chen berkata demikian, dia akan marah. Tetapi sekarang hanya ada kerugian. Tuoba Tianwu ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Daging yang dia makan tidak memiliki rasa. Itu hambar. Pada saat ini, Ye Chen juga tenggelam dalam ingatan. Keduanya diam, suasananya tampaknya sedikit membeku. Setelah sekian lama, Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata, kakak senior Tuoba, aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Kau hanya mengira aku mengeluh. Tarian Tuoba Tian bersenandung, apalagi yang bisa kumaksud. Kali ini, kita hanya akan menyelesaikan tugas bersama. Setelah kita menyelesaikan tugas, kita tidak akan memiliki persimpangan. Tarian Tuoba Tian tampaknya mengatakan kata-kata marah, dan Ye Chen tidak membantahnya. Memang, seperti yang dikatakan Tuoba Tianwu, mungkin setelah menyelesaikan tugas kali ini, tidak akan ada persimpangan di antara mereka. Mereka beristirahat sejenak, dan hari sudah gelap. Saat malam tiba, sesekali terdengar auman binatang di seluruh pegunungan, tetapi sebagian besar dari mereka masih relatif tenang, tidak berisik seperti di siang hari. Hanya beberapa ular, tikus, serangga, dan semut yang sering bersentuhan di malam hari yang muncul. Ye Chen dan Tuoba Tian berjalan di pegunungan untuk mencari monster tingkat peri. Mereka telah berkeliaran selama 2 jam di malam hari, tetapi mereka masih belum bertemu monster tingkat peri. Tuoba Tian arah ini mungkin salah, haruskah kita mencoba arah lain? Ye Chen berkata, ini menuju ke kedalaman gunung. Seharusnya tidak ada monster tanpa tingkat peri. Kita akan menantikannya, jika tidak, kita akan mengubah arah. Tuoba Tian tidak banyak bicara, mengikuti Ye Chen untuk terus berjalan maju. Setelah berjalan kurang dari setengah jam, Ye Chen tiba-tiba mengendusnya dengan hidungnya, dan kemudian ragu, kakak perempuan, apakah kamu menciumnya? Apa yang berbau harum? Tuoba Tian menganggukkan kepalanya dan berkata, ini sangat harum. Tampaknya aromanya berasal dari arah itu. Aroma apa ini? Mengapa tidak pernah menciumnya? Tidak biasa ada aroma seperti itu di pegunungan ini. Ayo kita pergi dan melihat-lihat. Ye Chen berkata dengan rasa ingin tahu. Tari Tuoba Tian, mungkin itu rasa dari beberapa bunga. Ye Chen berkata, itu juga mungkin, tetapi rasanya sangat harum, itu pasti bukan setengah dari bunga. Selain itu, jika bunga roh juga spiritual, mereka tidak akan secara aktif mengeluarkan bau seperti itu untuk dipamerkan. Itu sangat mencurigakan, seperti yang kamu katakan. Tari Tuoba Tian memikirkannya dan menganggapnya masuk akal. Jadi, mereka mencium aroma dan berjalan maju. Setelah berjalan sekitar 1 kilometer, dia masih belum menemukan apapun yang mengeluarkan aroma. Dalam perjalanan, Ye Chen menemukan bahwa beberapa monster kecil masih hidup, dan mereka juga berlari ke arah aroma itu. Apakah aromanya terlalu jauh? Itu 1 kilometer jauhnya. Itu belum sampai. Ye Chen berkata dengan heran. Untuk bisa melayang sejauh ini, itu pasti disengaja. Jalan Tuoba Tian Ye Chen mengangguk, yang pasti disengaja. Monster-monster kecil dan binatang buas itu tertarik di masa lalu. Setelah pagi, kedua orang itu harus pergi lebih jauh dan lebih jauh. Ups, saat itu, teriakan datang dari jauh, dan kemudian menghilang, hanya satu. Ye Chen dan Tuoba Tian saling memandang, dan penjelasan di mata mereka mengungkapkan bahwa memang ada sesuatu yang salah di mata mereka. Kemudian keduanya berhati-hati untuk maju. Saat mereka terus mendekati sumber suara tadi, mereka melihat tubuh besar tergeletak di tanah di malam yang kabur. Tubuh itu hanya tergeletak di tanah seperti bukit. Ye Chen dan Tuoba Tian saling memandang lagi. Tuoba Tian berbisik, ini terlalu besar. Monster macam apa ini? Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku belum melihat keseluruhan gambar dengan jelas, dan saya tidak bisa menghakimi. Ye Chen berkata, terus berjalan perlahan ke depan, Tuoba Tianwu menariknya, berbisik, tidak aman untuk maju lagi. Ye Chen berkata, kakak senior, kamu tunggu di sini. Aku akan memeriksanya. Aku akan berhati-hati. Jika orang itu lebih kuat, kamu harus pergi dulu. Jangan terburu-buru. Aku akan mencoba pergi. Apakah kamu pikir aku akan meninggalkanmu sendirian? Tuoba Tianwu melotot. Ye Chen berkata sambil tersenyum, ini bukan saat yang bersemangat. Aku punya cara untuk pergi, tetapi jika itu terungkap, itu merepotkan. Maksudmu aku menjadi beban? Tuoba Tianwu menatap Ye Chen Dao. Wajah Ye Chen polos. Dia ingin menjelaskan, tetapi dia merasa ada yang tidak beres di belakangnya.
Tuoba Tianwu juga melihat ke belakangnya, dan matanya menjadi takut. Ye Chen tidak melihat ke belakang. Dia menyebarkan kekuatan jiwanya. Kulit kepalanya terasa mati rasa untuk sementara waktu, dan kemudian dia menarik Tuoba Tianwu untuk berkedip. Pada saat dia menarik Tuoba Tiandans, sebuah kuku besar menginjak tempat yang baru saja mereka lewati. Seluruh tanah runtuh dan jejak kuku besar muncul. Tiba-tiba, Ye Chen kehilangan pusat gravitasi. Dia berguling di tanah dengan Tuoba Tiandans dan menabrak pohon besar sebelum berhenti. Tuoba Tiandans melihat Ye Chen memegangi dirinya sendiri. Sebelum dia bereaksi, Ye Chen segera menariknya dan melesat lagi. Kali ini, pohon besar itu, meledak, dan sebuah kuku besar menginjaknya. Kali ini Ye Chen berdiri teguh. Dia tidak memperhatikan masalah memegang Tuoba Tiandans tadi, tetapi Tuoba Tiandans sangat khawatir. Itu adalah kontak kulit antara seorang pria yang tidak memiliki hubungan darah dengannya sejak dia begitu tua. Namun, saat ini, Tuoba Tiandans juga dengan cepat fokus pada kuku besar yang menyerang mereka. Monster apa itu? Tuoba Tian bertanya dengan suara rendah. Ye Chen berkata, entahlah, tapi dia sangat besar, cepat, dan kuat. Bahkan jika kita berusaha sekuat tenaga, kita mungkin tidak dapat membunuhnya. Raut wajah Tuoba Tianwu berubah, sangat kuat. Apakah dia monster dengan 3 tingkat keabadian? Ye Chen berkata, jika ada 3 lapisan keabadian, seharusnya tidak ada masalah dalam melarikan diri, tetapi menurut perasaan saat ini, seharusnya ada lebih dari 3 lapisan keabadian. Lebih dari 3 lapisan keabadian. Tarian Tuoba Tianwu bahkan lebih mengejutkan. Pada saat ini, ledakan raksasa jatuh di depan Ye Chen dan Tuoba Tianwu. Seluruh tanah bergetar hebat, dan gunung itu tampak runtuh. Jarak antara kepala naga dan singa raksasa itu jelas, tetapi jarak di antara mereka sama. Ini adalah, entahlah, Tuoba Tian tiba-tiba menghirup udara dingin. Hati Ye Chen juga sesak, apakah dia mengalami masalah di sini? Bagaimana situasinya? Bukankah monster ini seharusnya berada di kuil Jiulong di Donghuangsu? Apa yang salah dengan Xianzu? Selain itu, status Chen di kuil Jiulong tidak rendah, termasuk dalam klan iblis tingkat tinggi. Secara umum, rasnya telah berubah menjadi bentuk manusia, dan Chen ini juga telah mencapai tingkat keabadian. Bagaimana mungkin dia masih menjadi binatang buas? Tidak heran baunya sangat harum sekarang. Ternyata kelenjar keringat dari anjing ini menarik monster lain untuk mendekat dan kemudian melahapnya. Ye Chen berkata dalam hatinya, Chen adalah monster yang sangat aneh, hanya keluar masuk. Tidak peduli berapa banyak makanan yang dia makan, dia tidak akan mengeluarkan sedikit pun, semuanya berubah menjadi ekspresi kelenjar keringat. Dan kelenjar keringat ini memiliki aroma khusus, yang dapat menarik monster untuk datang. Dia memiliki gelar dewa perang di antara para monster. Dia sangat ganas. Begitu dia bertemu dengannya, dia akan menghindarinya bahkan jika dia 1 atau 2 tingkat lebih tinggi. Ye Chen hanya merasa bahwa keberuntungannya kali ini tampaknya sangat buruk, tanpa diduga bertemu dengan kepala hitam di sini. Tarian Tuoba Tian tampaknya telah melihat bahwa ini agak aneh. Mengapa sosok ini menunjukkan orang-orang dalam bentuk binatang, bukan manusia? Masih di pegunungan, Ye Chen dengan hati-hati memperhatikan Chen. Ada 2 sudut di kepala wanita itu. Ini adalah wanita. Kemudian Ye Chen tanpa sadar melihat perut Chen, yang sangat besar dan melebihi perut normal. Ye Chen tiba-tiba mengerti sesuatu dan berbisik kepada Tuoba Tian, ini adalah wanita, dan tampaknya sedang hamil. Ketika Tuoba Tianwu mendengar ucapan itu, dia juga melihat kepala dan perut binatang yang menonjol itu. Kemudian dia berkata, binatang itu telah berubah menjadi binatang buas. Apakah perlu untuk memproduksinya? Ye Chen menganggukkan kepalanya dan berkata, sangat mungkin, jika tidak, dia tidak akan bersembunyi di pegunungan, tetapi akan menjadi binatang buas. Apa yang harus kita lakukan? Jika ini tidak mau melepaskan kita, apakah kita benar-benar akan menjelaskannya di sini? Tuoba Tianwu menyingkat jalan yang penting. Ye Chen berpikir sejenak dan berkata, kakak senior, pergilah dulu. Aku akan menyeret anjing ini ke sini terlebih dahulu. Tidak, kamu, kakak senior, dengarkan aku. Kamu pergilah dulu. Jika kita terlambat, tidak seorang pun dari kita dapat pergi. Ye Chen segera menyela Tuoba Tianwu, hanya karena dia telah bertele-tele untuk waktu yang lama, dia mengekspos dirinya sendiri. Sekarang dia tidak ingin bertele-tele lagi. Tuoba Tianwu awalnya tertegun, lalu menatap Ye Chen dan berkata, bisakah kamu berjalan? Aku yakin aku akan pergi hidup-hidup. Ye Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Tuoba Tianwu menggigit bibirnya dan berkata, hati-hati, aku akan menunggumu di luar gunung. Ye Chen menganggukkan kepalanya dan berkata, baiklah, ayo pergi. Tuoba Tianwu tidak lagi ragu-ragu, berbalik dan segera pergi. Melihat Tuoba Tianwu hendak melarikan diri, dia mengeluarkan dengungan dingin dan berkata dengan suara rendah, tidak seorang pun dari kalian ingin pergi hidup-hidup sekarang. Meskipun kamu sangat kuat, tetapi kamu sedang hamil sekarang. Jika kamu secara tidak sengaja menggerakkan gas janin, itu tidak akan baik. Ye Chen segera bergegas keluar, seluruh kekuatan abadi tubuh meledak dengan suara dingin. Bisakah kamu membuatku bergerak? Kamu benar-benar menghormati dirimu sendiri. Dengungan dingin cemoohan. Ye Chen berkata,
bisakah kamu memiliki keputusan akhir? Mencari kematian, gadis kecil itu tidak bisa melarikan diri. Setelah aku menyelesaikan masalahmu, aku akan mengirimnya ke bawah untuk menemuimu. Sambil berkata demikian, dia membuka mulutnya dan menyorot cahaya keemasan yang menyapu ke arah Ye Chen. Cahaya keemasan ini sangat menyilaukan di bawah malam, dan momentumnya mengerikan dan tak tertahankan. Ye Chen melihat bahwa tarian Tuobatian telah pergi jauh, jadi dia mempersembahkan kurban kepada pagoda emas hitam dengan pola naga. Naga emas itu meraung dan mengaum ke arahnya. Seluruh pegunungan bergema dengan suara nyanyian naga. Banyak monster ketakutan dan takut. Pada saat ini, di tempat yang gelap, sepasang mata tiba-tiba terbuka, mata itu dipenuhi dengan cahaya dingin dan terkejut. Tuoba Tianwu juga mendengar suara nyanyian naga. Dia juga terkejut. Dia melihat ke belakang, tetapi tidak dapat melihat apapun. Dia menggertakkan giginya dan terus berlari ke depan. Setelah pengorbanan pagoda emas hitam berpola naga, ia melesat menuju cahaya keemasan. Cahaya keemasan itu menghantam menara emas hitam berpola naga. Dalam sekejap, menara emas hitam berpola naga itu berguncang hebat, dan pagoda besar itu terlempar mundur. Raungan. Pada saat ini, naga emas meraung lagi dan menampilkan keterampilan nyanyian naga. 3 nyanyian naga berturut-turut datang, gelombang demi gelombang suara tersapu, seperti gelombang besar. Dengan peningkatan kekuatan Ye Chen, sebagai harta karun hidupnya sendiri, menara emas hitam berpola naga juga telah meningkat pesat. Secara alami, kekuatannya tidak sebanding dengan periode abadi. Ketika dia melihat kemunculan naga emas, dia juga sedikit takut, yang tidak pernah dia duga. Keterampilan nyanyian naga tersapu keluar, dan kekuatan yang kuat menyerbu keluar, membentuk pertahanan, mencoba menahan serangan gelombang suara. Namun, sulit untuk menahan semua gelombang suara. Ada juga gelombang suara yang melewati pertahanan dan menyerang tubuh Chen, meskipun dikatakan bahwa serangan seperti itu tidak membahayakan Chen. Namun, saat ini, dia sedang hamil, dan gelombang suara itu sedikit memengaruhi gadis kecil di perutnya. Xiao Chen tampaknya berada di bawah kesan gelombang suara, berjuang di perutnya, membuatnya merasakan sakit yang luar biasa di perutnya. Xiao Chen lebih ganas dan menyeringai kesakitan. Tampaknya Xiao Chen akan segera lahir. Dia memamerkan giginya dan menatap Ye Chen. Api bisa keluar dari matanya. Namun, sekarang dia tidak peduli dengan Ye Chen sekarang. Dia berbalik dan bergegas menuju gunung. Ye Chen melihat bahwa Chen Chen telah pergi sendiri. Dia bingung. Kemudian dia tampaknya memahami gunung itu. Matanya berbinar dan dia mengikutinya. Pada saat ini, tarian Tuobatian telah bergegas keluar dari gunung dengan kecepatan tercepat, dan kemudian menemukan tempat yang aman di luar gunung untuk bersembunyi, dan berencana untuk menunggu Ye Chen di sini. Dia sangat khawatir tentang Ye Chen, yang disebut Dewa Perang. Bagaimana Ye Chen bisa melarikan diri? Dia sekarang memiliki beberapa penyesalan karena dia berlari keluar sendirian. Jika sesuatu terjadi pada Ye Chen, bagaimana mungkin dia merasa tenang dan akan menyalahkan dirinya sendiri untuk ini di masa depan? Jauh di dalam pegunungan, di sebuah gua besar, mata yang dingin dan terkejut itu bergerak. Kemudian, begitu suara bang terdengar, pintu gua yang tertutup itu runtuh. Kemudian, sebuah kepala besar keluar dari gua. Itu adalah kepala segitiga. Itu sangat besar, tampaknya hampir sama dengan kepala yang hitam. Kemudian, kepala itu bergerak, dan di belakangnya ada tubuh yang panjang dan tebal, panjangnya lebih dari 10 kaki. Ini adalah iblis ular, dan itu juga kaisar ular di pegunungan. Raja ular tidak bisa keluar dari gerbang. Dia ingin berubah menjadi naga. Namun, dia mendengar suara nyanyian naga tadi. Dia terkejut dan penasaran, bagaimana mungkin seekor naga muncul di sini. Bagi naga, orang-orang ular selalu kagum, dan orang-orang naga memiliki tekanan darah terhadap orang-orang ular sejak zaman kuno. Namun, semua orang ular yang telah berkultivasi dengan cara mereka sendiri bermimpi menjadi naga dan mencapai puncak. Namun, sejak zaman kuno, berapa banyak orang ular yang berhasil mengubah naga menjadi naga? Sangat bagus untuk dapat mengubah mereka menjadi naga. Begitu Raja Ular muncul, dia dengan cepat bergerak ke tempat di mana suara nyanyian naga baru saja terdengar. Namun, dia tidak berani terlalu dekat, agar tidak menyinggung kekuatan naga dan membuatnya gagal berkultivasi selama bertahun-tahun. Namun, ketika Kaisar Ular tiba di tempat di mana dia baru saja bertarung, tidak ada sosok. Raja Ular melihat sekeliling dan melihat jejak kaki yang besar, jadi jejak kaki itu hilang. Pada saat ini, Ye Chen juga mengikuti punggung Chen. Perutnya semakin terasa sakit. Sekarang dia harus mencari tempat yang bagus untuk melahirkan bayi ini. Tubuh besar itu menyusut saat berlari, lalu bergegas masuk ke dalam gua. Ye Chen mengejarnya hingga keluar gua, tetapi tidak terus mengejarnya. Dia juga khawatir jika dia marah pada anjing itu, dia akan berada dalam bahaya. Ye Chen mencari tempat untuk menunggu di luar gua. Tak lama kemudian, Ye Chen merasakan suara berguling-guling di tanah. Dia terkejut, kemudian dia melesat dan segera bersembunyi. Kemudian, sosok Raja Ular muncul di luar gua. Raja Ular itu memuntahkan surat ular itu dan mengendus-endus di luar gua. Kemudian dia melihat ke dalam gua. Entah mengapa, dia merasakan firasat buruk di hatinya bahwa dia tidak bisa masuk ke dalam gua. Namun,
Ye Chen bersembunyi dan melihatnya dari jauh. Dia terkejut dan berkata dalam hati, apakah ini Raja Ular? Bagaimana orang ini muncul saat ini? Kemunculan Raja Ular membuat Ye Chen sedikit tertekan. Jika Kaisar Ular menolak untuk pergi, bukankah itu akan buruk baginya? Namun, setelah dipikir-pikir lagi, jika Anda dapat membiarkan Raja Ular bertarung dengannya, maka ia dapat duduk dan menuai keuntungan dari para nelayan. Ia menunggu dengan tenang, menunggu Kaisar Ular bergegas masuk ke dalam gua. Namun, Kaisar Ular lebih berhati-hati. Mereka semua hanya berlama-lama di luar gua dan tidak ingin terburu-buru masuk. Seiring berjalannya waktu, Ye Chen khawatir tentang hari itu. Saya tidak tahu apakah ini sudah berakhir sekarang. Ye Chen berkata pada dirinya sendiri. Raungan. Kemudian dia mendengar raungan melengking datang dari gua. Raja Ular yang berkeliaran di luar gua terkejut. Matanya yang besar seperti lonceng tembaga menatap gua. Kamu memiliki kemampuan untuk menyerbu masuk. Ye Chen tampak cemas, bergumam di mulutnya. Setelah beberapa saat, Raja Ular itu tampaknya tidak dapat menahan rasa ingin tahunya. Dia masih ingin pergi ke gua untuk mencari tahu monster macam apa jejak kaki raksasa itu. Itu selalu menjadi kaisar di sini. Kapan monster sekuat ini muncul di sini? Sebagai seorang kaisar, ia harus tahu dan mempertahankan wilayah dan martabatnya sendiri. Kaisar ular itu memasukkan kepalanya ke dalamnya. Ye Chen mengepalkan tinjunya dan berkata dalam hatinya, ya, begitulah. Cepat masuk. Tubuh kaisar ular perlahan menggeliat, dengan hati-hati menuju ke dalaman gua. Namun tubuh kaisar ular belum masuk setengah, segera mundur kembali, dan kemudian menatap gua dengan ngeri. Kamu lelah hidup dengan inisiatifmu sendiri, bahkan jika kamu seekor cacing. Sebuah raungan datang dari gua. Kemudian dia keluar dari gua. Pada saat ini, dia penuh dengan kekuatan dan tidak lemah setelah melahirkan. Ketika Ye Chen melihat tempat ini, dia bingung. Apakah dia mengatakan bahwa dia tidak melahirkan seorang anak tadi? Kaisar ular menatapnya, matanya menyipit, dan tubuhnya terus mundur. Kemudian dia berkata dengan hormat, Tuan Chen, betapa Anda telah menyinggung saya. Saya harap Anda dapat menebus dosa. Ketika Raja Ular melihat bahwa itu adalah Chen, dia terkejut untuk waktu yang lama. Sekarang dia takut dengan momentumnya. Dia tidak berani menunjukkan otoritasnya di depannya. Ye Chen menatap Raja Ular dengan begitu cepat dan kemudian mengerutkan bibirnya dan berkata, itu benar-benar tas yang lembut. Kupikir dia akan bertarung, segera menghilang di hadapanku, kalau tidak, hari ini kau akan menjadi santapanku. Ucapnya dingin, Raja Ular itu segera berbalik dan pergi, dan segera menghilang di luar gua. Apakah orang ini terlalu penakut? Begitukah caraku pergi? Ye Chen membuka mulutnya dan benar-benar putus asa. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya aku harus melakukannya sendiri, kumohon. Ye Chen berkata pada dirinya sendiri, lalu memisahkan tubuhnya, bergegas ke Chen, dan mengayunkan pedang ke masa lalu. Dia merasakan napas menyerangnya. Dia terkejut dan berkata, nak, beraninya kau menyerangku. Kau ingin mati. Dalam kemarahannya, kekuatan yang kuat menyapu mulutnya. Dia membuka mulutnya dan mengarahkan cahaya yang mengerikan ke Ye Chen. Cahaya ini, seperti bilah tajam, langsung menebas Ye Chen. Ledakan, cahaya pedang Ye Chen bertabrakan dengan cahaya pedang Chen, dan tubuh Ye Chen segera mundur. Di bawah kekuatan yang hebat, tubuhnya hampir hancur. Tapi itu cepat pulih. Dia tidak memperhatikan ini. Dia berkata dengan marah, aku akan memberimu kesempatan untuk menghilang di hadapanku. Jika tidak, aku akan membiarkanmu mati. Ye Chen berkata sambil tersenyum, Chen, aku tahu kamu sangat lemah sekarang. Jika tidak, bagaimana kamu bisa memperingatkanku? Aku tidak akan pergi hari ini. Sulit untuk melihat dewa perang di sini. Petik 2. Wajah Chen tampak garang, dan tenggorokannya mengeluarkan desisan rendah. Dia menggertakkan giginya dan berkata, karena kau ingin mati, aku akan membuatmu sukses. Chen berteriak panjang, lalu sepasang mata berubah menjadi merah karena darah, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan rasa perang yang agung. Pertempuran ini sangat mengerikan sehingga Ye Chen ketakutan. Ye Chen juga merupakan metode sihir untuk bertarung dengan senjata. Ketika dia mengubah kata, do, menjadi kata-kata nyata, semangat juangnya juga sangat kuat. Namun, dibandingkan dengan Chen Chen, dia jauh lebih lemah. Tubuh Chen berdesir dan bergegas ke Ye Chen. Kecepatannya secepat yang ekstrim. Tubuh besar itu hanya bisa melihat bayangan, dan sulit untuk menangkapnya. Mata Ye Chen menyipit sejenak, dan tubuhnya dengan cepat mundur, berubah menjadi bayangan, dua bayangan saling mengejar. 3 sinar cahaya, seperti bilah tajam, menyapu dan menebas ke Ye Chen. Tubuh Ye Chen berkedip, tetapi ketiga bilah tajam ini benar-benar terlalu kuat. Gempa susulannya sangat mengerikan. Setelah sedikit bergesekan, mereka dapat menghancurkan Ye Chen. Jika bukan karena ini, itu akan hancur berkeping-keping jika bukan karena kohesi instan hukum jalan. Ciu hari ini sangat lemah. Meskipun serangannya ganas, kekuatan serangannya jauh lebih lemah. Oleh karena itu, Ye Chen punya waktu untuk pulih. Jika tidak, bahkan jika dia dapat diperbaiki oleh tubuhnya sendiri, dia akan hancur dalam sekejap. Chen semakin jauh dari gua. Ye Chen, yang bersembunyi di luar gua, mengangkat mulutnya sedikit,
lalu memisahkan tubuh, dan kemudian bergegas menuju gua dengan tenang. Gua itu sangat dalam dan sangat besar. Ye Chen melihat banyak darah di tanah, yang semuanya ditinggalkan oleh Chen. Yang disebut Dewa Perang, Ciu, memiliki silsilah yang sangat kuat. Jika noda darah ini dapat dikumpulkan dan diekstraksi menjadi setetes esensi darah, itu akan luar biasa. Ye Chen berbicara sendiri sambil mengumpulkan darahnya. Dia berjalan sampai ke kedalaman gua. Ketika dia sampai di sebuah gua, Ye Chen melihat seekor anak sapi yang sedikit lebih besar dari anak sapi tergeletak di tanah dengan mata masih terbuka. Anak sapi itu masih basah, yang membuktikan bahwa dia belum lama lahir. Anak sapi itu tidur sangat nyenyak, mulutnya juga mengeluarkan suara bergumam. Benar, setelah Ye Chen melihat Xiao Chen, senyum di wajahnya menjadi lebih cemerlang. Ye Chen tidak membuang waktu. Dia segera mengeluarkan tas surga dan bumi milik dewa dan mengambil si kecil. Kemudian dia mengumpulkan semua darah di tanah. Setelah semua ini, dia segera bergegas keluar gua. Pada saat ini, Chen Chen, yang sedang bertarung dengan Ye Chen, tampaknya merasakan sesuatu. Pupil matanya mengecil, wajahnya tiba-tiba berubah, dan kemudian dia meraung ke langit. Suara gemuruh itu memekakkan telinga. Wajah Ye Chen sedikit berubah. Dia harus menunda waktu untuk membiarkan yang lain melangkah lebih jauh. Ye Chen memegang pedang emas hijau darah suci, dan mendesak Daluo untuk menelan formula abadi. Kekuatan abadi meletus dengan liar, dan diserap oleh pedang emas hijau darah suci. Pedang emas hijau darah suci bangkit kembali dan mengeluarkan momentum yang mengerikan. Ye Chen mengangkat pedangnya dan menebasnya. Chen merasakan teror dari pedang hijau darah suci. Pedang seperti itu tidak bisa diremehkan untuk yang sudah lemah. Meskipun Chen khawatir dengan situasi gua, dia harus menahan serangan Ye Chen. Itu meraung, yang memuntahkan cahaya yang lebih besar dan menakutkan. Cahaya itu menerangi setengah langit, dan momentumnya seperti pelangi. Itu bertabrakan dengan cahaya pedang emas hijau darah suci Ye Chen, dan tiba-tiba meledak. Boom! Suara keras menyebar di pegunungan. Banyak monster di pegunungan terkejut, tetapi mereka juga takut. Mereka hanya melihat ke arah suara, tetapi tubuh mereka mundur. Setelah pukulan itu, Chen berbalik dan langsung menuju gua. Ye Chen berteriak di belakangnya, bagaimana kau bisa lari? Bukankah kau, yang dikenal sebagai Dewa Perang, sangat hebat? Bagaimana kau bisa lari? Dia sangat marah sehingga lubang hidungnya menyemburkan aliran gas putih. Dia berkata dengan marah, tunggu, hidupmu akan kembali. Ye Chen tersenyum, dan kemudian tubuhnya segera menghilang di malam hari. Dia bergegas ke dalam gua dan melihat bahwa yang kecil itu hilang. Dia gemetar, kemudian dia marah di dalam gua, dan seluruh gua runtuh. Siapa itu? Siapa yang mencuri anakku? Meskipun gua runtuh, dia meraung. Itu bergegas keluar dari gua, dan kemudian mulai melacak napas. Di luar gua, ada dua jenis napas. Satu adalah milik Raja Ular, dan yang lainnya tidak jelas. Aku tidak tahu milik siapa itu. Apakah itu hanya untuk mengalihkan perhatian harimau dari gunung? Matanya merah karena darah dan suaranya menggeram dengan suara rendah. Manusia yang penuh kebencian, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Seluruh pegunungan monster bergetar karena amarah. Setelah Ye Chen mendapatkan Xiao Chen, dia tidak berani menunda di pegunungan untuk sesaat. Dia dengan cepat bergegas keluar dari pegunungan dan telah menunggunya di luar pegunungan. Mata Tuo Batianwu selalu menatap ke arah pegunungan. Ketika dia melihat sesosok tubuh bergegas keluar, dia langsung gugup. Ketika dia melihat dengan jelas bahwa itu adalah Ye Chen, dia segera bergegas keluar dengan gembira. Sebelum dia bisa berbicara, Ye Chen berkata, tinggalkan tempat ini sekarang juga. Tarian Tuo Batian juga tidak punya alasan, mengikuti Ye Chen dengan cepat menjauh dari pegunungan. Setelah terbang ribuan mil dengan kecepatan tercepat, Ye Chen berhenti dan bersembunyi di puncak gunung. Tuo Batianwu dengan penasaran menatap Ye Chen dan berkata, apa yang terjadi di pegunungan? Ye Chen menghela napas dan berkata, Chen itu memukul dan menggerakkan napas janin, lalu pergi untuk melahirkan seorang anak. Kemudian, Raja Ular itu tidak tahu bagaimana cara lari keluar dan bertarung dengannya. Aku memanfaatkan kekacauan itu untuk mencuri Chen kecil. Tuo Batian membuka mulutnya dan berkata, apakah kamu mencuri Xiao Chen? Menurut pendapat Tuo Batianwu, ini hanyalah masalah mengeluarkan kastanya dari api. Jika kamu meleset dan tertangkap oleh Chen, kamu akan mati. Untungnya, Ye Chen berhasil keluar dari pegunungan. Di mana si kecil? Tarian Tuo Batian sangat indah. Ye Chen tertawa dan mengeluarkan Xiao Chen dari tas lamaran. Si kecil itu masih tidak berperasaan dan tidak bisa tidur. Tarian Tuo Batian menatap Xiao Chen dengan saksama, tetapi dia masih gugup. Dia adalah keturunan Dewa Perang di Aula 9 Iblis. Ketika dia tumbuh dewasa, dia juga merupakan Dewa Perang yang sebenarnya. Si kecil ini hanya memiliki satu tanduk. Dia terlihat seperti anak kecil. Tarian Tuo Batian sambil tersenyum. Ye Chen berkata, anak kecil apa? Harusnya dikatakan bahwa dia laki-laki. Jangan kasar begitu. Tuo Batianwu menatap Ye Chen Dao. Ye Chen berkata sambil tersenyum, jika kamu membesarkan anak kecil ini, kamu tidak hanya bisa menjadi tunggangan, tetapi juga menjadi penolong yang baik. Tidak ada yang salah dengan itu, tetapi bagaimana kita bisa membesarkannya? Apa yang dimakan anak kecil ini?
Tuoba Tianwu ragu-ragu. Ye Chen berkata, minumlah susu, tidak ada susu, susu kambing, susu apapun bisa, asalkan kamu bisa mengisi perutmu. Dewa Perang minum susu itu. Tuoba Tianwu tersenyum, jika anak kecil ini tahu nanti, dia tidak akan mati. Ye Chen berkata, dia tidak tahu jika kamu tidak memberitahunya. Tuoba Tianwu tersenyum, lalu menyentuh kepala si kecil dengan tangannya. Ia merasa bahwa binatang buas yang mengerikan itu tidak ganas ketika ia masih kecil, dan tidak berbeda dengan binatang kecil lainnya. Dua orang itu beristirahat sejenak, menambahkan sedikit makanan, dan membawakan susu monster lain untuk diminum si kecil. Kita tidak bisa pergi ke gunung itu. Sekarang mari kita pergi ke Gunung Tianwu di tempat lain. Ada banyak monster di sana, dan kita bisa mendapatkan pengalaman. Ye Chen berpikir sejenak dan berkata, Gunung Tianwu ditutupi kabut tebal sepanjang tahun. Bahkan biksu kita memiliki visibilitas yang rendah dan bahaya yang besar. Tuoba Tianwu berkata, aku pernah ke Gunung Tianwu. Monster terkuat di gunung itu adalah lantai pertama para abadi. Hampir tidak ada peri di lantai kedua, jadi bahayanya tidak begitu besar. Ye Chen berkata, apakah kamu pernah ke Gunung Tianwu? Tuoba Tianwu berkata dengan heran, aku pernah ke sana sebelumnya. Ye Chen berkata, tarian Tuoba Tian mengangguk dan berkata, kalau begitu pergilah ke Gunung Tianwu. Mereka segera berangkat dan menuju ke pegunungan Tianwu. Setelah tiba di pegunungan Tianwu, Ye Chen dan Tuoba Tianwu tidak terburu-buru untuk memasuki pegunungan Tianwu. Sebaliknya, mereka pergi ke kota Tianwu untuk beristirahat selama 2 hari sebelum memasuki pegunungan Tianwu. Kami langsung masuk ke kedalaman pegunungan Tianwu. Kali ini, kami masih kekurangan 3 monster tingkat abadi. Setelah menyelesaikan misi, kami bisa pergi. Tarian Tuoba Tian berkata, jika kalian cukup beruntung untuk membunuh lebih banyak, mengapa tidak? Ye Chen berkata sambil tersenyum tipis. Jika demikian, akan lebih baik. Jalan tarian Tuoba. Setelah mereka memasuki pegunungan Tianwu, mereka waspada terhadap lingkungan sekitar. Mereka tidak dapat melihat apapun kecuali mendengar beberapa gerakan di tengah kabut tebal. Ye Chen memiliki pengalaman di pegunungan Tianwu, jadi dia relatif santai, tetapi tarian Tuoba Tian sedikit gugup. Di pegunungan Tianwu, orang-orang tampaknya tidak memiliki mata. Jika mereka kehilangan pengamatan terhadap lingkungan sekitar, mereka akan merasa gugup. Inilah yang akan dilihat semua orang. Ye Chen sama seperti ketika dia pertama kali datang ke Gunung Tianwu, dan kali ini dia tidak gugup. Ye Chen melihat bahwa tari Tuoba Tian sangat gugup dan berkata sambil tersenyum, kakak perempuan, sebenarnya, kamu tidak perlu terlalu gugup. Monster di sini tidak begitu kuat. Siapa yang bilang aku gugup? Aku hanya melihat-lihat. Tari Tuoba Tian berkata dengan wajah tidak mengakui. Ye Chen berkata sambil tersenyum, ya, kakak perempuan sedang mengamati situasi. Tari Tuoba Tian menatap Ye Chen, yang tampaknya menertawakannya. Ye Chen hanya tersenyum, juga tidak mengatakan apa-apa. Setelah berjalan di kedalaman Gunung Tianwu selama beberapa waktu, mereka bertemu dengan beberapa monster tingkat ke-9 dan makhluk yang dibesarkan di pegunungan Tianwu, tetapi mereka tidak bertemu dengan monster tingkat peri. Aneh sekali, kenapa kau tidak bertemu monster di alam abadi begitu lama? Ye Chen mengerutkan kening dan merasa aneh. Tuoba Tianwu berkata, monster tingkat abadi tidak begitu mudah ditemukan. Jika mereka berada di Donghuangzu, mereka ada di mana-mana. Namun, di Wanxianzu, tempat manusia mendominasi, tidak banyak monster yang kuat. Ye Chen menyentuh dagunya dan berkata, agak lambat menemukan jalan ini, dan penglihatan kita juga terhalang, jadi kita perlu mengubah jalan. Apa yang ingin kau lakukan? Tuoba Tianwu bertanya. Ye Chen berkata sambil tersenyum, kita tidak punya Xiao Chen. Biarkan Xiao Chen menarik iblis ke arah kita. Apakah maksudmu menggunakan bau itu untuk menarik monster? Tuoba Tianwu ragu. Ye Chen berkata, ya, begitulah. Mungkin akan jauh lebih cepat daripada kita bisa menemukannya sendiri. Tuoba Tianwu memikirkannya dan berkata, kalau begitu cobalah. Ye Chen segera mengeluarkan Xiao Chen dan kemudian memberinya banyak susu hewani yang disimpan. Perutnya seperti lubang tanpa dasar. Setelah minum beberapa kaleng susu, dia sama sekali tidak merasa kenyang. Semua susu itu dihabiskan oleh Xiao Chen. Ye Chen berpikir dalam hati, makanan si kecil ini terlalu banyak, tidak mudah untuk diberi makan. Xiao Chen masih tidak berperasaan dan tidak bisa tidur, karena pencernaan makanan di dalam tubuhnya mulai mengeluarkan aroma harum. Ye Chen dan Tuoba Tianwu saling memandang setelah mencium aroma itu, dan Ye Chen berkata sambil tersenyum, kita akan menunggu di sini untuk melihat apakah ada peri yang tertarik ke sini. Keduanya segera mencari tempat untuk bersembunyi. Setelah beberapa saat, suara monster itu datang. Ye Chen dan Tuoba Tianwu menatap Xiao Chen. Ketika mereka melihat monster mendekat, mereka segera membunuhnya. Seekor iblis serigala di puncak lantai 9 Tianxian mendekati Xiao Chen. Setelah melihat Xiao Chen, iblis serigala itu merasa bulu kuduknya berdiri tegak dan ingin datang. Pada saat ini, cahaya pedang datang dan langsung membelahnya menjadi 2. Iblis serigala itu mati, tidak mengatakan sepatah kata pun. Kemudian, tubuh iblis serigala itu dikumpulkan oleh Ye Chen, dan kemudian monster lain mendekat. Kali ini, beberapa monster muncul berturut-turut.
Ye Chen dan Tuoba Tianwu sama-sama mengambil tindakan untuk menyelesaikannya. Kenapa mereka semua peri? Kenapa kalian belum melihat monster tingkat peri? Tuoba Tianwu berkata dengan ragu. Ye Chen berkata, jangan khawatir, tunggu, mungkin kalian bisa melihatnya segera. Tuoba Tianwu menunggu dengan sabar. Setengah jam kemudian, Ye Chen dan Tuoba Tianwu membunuh lebih dari 30 makhluk abadi. Tepat ketika Tuoba Tianwu sedikit tidak sabar, sebuah napas yang kuat mendekat. Tuoba Tianwu dan Ye Chen sama-sama mengalami guncangan spiritual. Ikan besar sudah di kail. Ye Chen menyeringai. Tuoba Tianwu juga bersemangat. Setelah menunggu begitu lama, akhirnya muncul monster tingkat peri. Kemudian, seekor tikus seukuran babi hutan muncul di hadapan Ye Chen dan Tuoba Tianwu. Ye Chen dan Tuoba Tianwu sama-sama tertegun sejenak. Ye Chen berbisik, aku bersihkan, tapi itu tikus. Apapun itu, bunuh saja. Tuoba Tianwu segera bergegas keluar dan menunjukkan tarian langit tanpa ragu-ragu. Angin puyuh menyapu keluar dari pedang. Tikus besar yang baru saja muncul itu terkejut, lalu mengeluarkan dengungan dingin. Sebuah batang besi muncul di kedua kaki di depannya. Batang besi itu hancur dengan keras, dan sebuah kekuatan yang kuat melesat keluar. Ledakan, pusaran angin pedang bertabrakan dengan kekuatan batang besi, dan kedua kekuatan itu meledak pada saat yang sama. Pada saat ini, tikus itu menyingkirkan batang besi itu, dan kemudian ingin mengebor. Mau pergi, Ye Chen mendengus dingin dan menghentakkan kakinya dengan keras. Sebuah retakan muncul di tanah. Retakan itu meluas dan melesat langsung ke tikus itu. Tikus itu ketakutan dan segera menyerah untuk mengebor. Pada saat ini, serangan tarian Tuoba Tian datang. Tikus itu sama sekali tidak siap dan merasakan kekuatan yang dahsyat. Tikus itu hanya bisa melawan dengan batang besi dengan panik. Ledakan, kali ini, tikus itu tidak dapat menghalangi, seluruh tubuhnya terguncang. Tubuh Tuoba Tianwu segera mengejar dan menghilang dalam kabut tebal. Ye Chen tidak mengikutinya. Dia melihat ke arah tarian Tuoba Tian yang mengejar masa lalu, dan merasakan gelombang kekuatan. Fluktuasi itu menghilang setelah beberapa saat. Kemudian, Tuoba Tianwu kembali dengan seekor tikus mati. Saya tidak tahu di mana orang ini lebih berharga. Alasan mengapa tarian Tuoba Tian terseret kembali adalah karena saya tidak tahu bagaimana menghadapinya. Ye Chen memperhatikan tikus itu dengan saksama. Dia tidak bisa menyebutkan nama tikus itu. Dia tampak seperti tikus biasa. Bagaimana orang ini bisa mengolah dirinya sendiri ke alam abadi? Setelah Ye Chen berpikir sejenak, dia berkata, bedah dulu orang ini. Setelah itu, Ye Chen mengeluarkan pedang emas ungu Tianxuan dan menebas beberapa pedang. Tikus itu dibelah, lalu isi perut dan benda-benda lainnya dibuang oleh Ye Chen. Tidak ada yang istimewa, Ye Chen berkata pada dirinya sendiri, lalu dia membedah kepala tikus itu, dan otaknya mengalir keluar. Di satu sisi, Tuoba Tianwu menyaksikan Ye Chen membedah tikus seperti ini, dan merasakan gelombang keroncongan di perutnya. Itu benar-benar menjijikkan. Pada saat ini, Ye Chen tampaknya telah menemukan sesuatu yang istimewa. Ninja Tuoba Tianwu merasa jijik dan melihat ke masa lalu dan bertanya, apa yang telah kamu temukan? Ye Chen berkata, orang ini sama sekali bukan monster. Dia adalah iblis sungguhan. Dia telah dikultivasikan dari tikus biasa ke alam abadi. Anda lihat, dia tidak memiliki kristal iblis, tetapi dia memiliki ramuan lain. Ye Chen mengeluarkan manik bundar dari kepala tikus, yang penuh dengan cahaya, dengan kekuatan yang sangat murni melonjak di dalamnya. Tuoba Tianwu melihat, tetapi juga sedikit terkejut, berkata, benar-benar bukan kristal iblis, itu adalah Neidan. Tikus ini benar-benar alami, tidak mudah untuk berkultivasi ke tingkat keabadian. Ye Chen menghela nafas. Tuoba Tianwu, alkimia batin lebih berharga daripada kristal iblis. Itulah alam. Ye Chen tertawa dan berkata, kita masih membutuhkan dua monster di alam abadi. Mari kita tunggu dan lihat. Ye Chen dan Tuoba Tianwu memecahkan tubuh tikus, dan kemudian mulai bersembunyi, menunggu monster lain menggigit. Seiring berjalannya waktu, Ye Chen dan Tuoba Tianwu menunggu di sini perlahan-lahan. Setelah membunuh lebih dari 10 makhluk abadi, mereka telah menangkap ikan besar. Ini adalah singa es, seluruh bulu tubuhnya berwarna biru es, seperti api, sangat kuat. Begitu singa pembakar es ini muncul, suhu di sekitarnya meningkat pesat. Mata Ye Chen dan Tuoba Tianwu berbinar. Setelah mereka saling memandang, mereka membuat keputusan cepat untuk menghemat waktu. Begitu singa pembakar es tiba di sini, dia tidak tahu apa situasinya. Dua serangan kuat menyerangnya, membuat matanya menyusut dan tubuhnya dengan cepat mundur ke belakang. Namun, saat ini, kedua serangan itu mendekat, bahkan jika singa pembakar es ingin mundur dan menghindar, itu sangat sulit. Singa pembakar es meraung, gelombang suara menyapu, dan Ye Chen juga mengeluarkan suara untuk minum. Ini adalah simulasi nyanyian naganya. Dua gelombang suara bertabrakan dan saling menghancurkan. Wajah singa yang membakar es berubah, dan serangan Ye Chen dan tarian Tuoba Tian telah sampai di matanya. Puff, singa pembakar es tidak dapat menghindari dua serangan Ye Chen dan Tuoba Tian Dance. Sebuah pedang menebas kepalanya, yang hampir membelah kepalanya sepenuhnya. Singa pembakar es mengeluarkan dengungan tumpul, dan tubuhnya yang besar jatuh ke tanah, dan matanya masih terlihat panik.
Ye Chen dan Tuo Batian Wu segera mulai mengumpulkan tubuh singa pembakar es, dan kemudian menyembunyikannya lagi. Sambil menangani barang-barang berharga di singa pembakar es, mereka menunggu mangsa lain untuk menggigit. Ye Chen dan Tuo Batian dan baru saja selesai berhadapan dengan singa pembakar es, mereka merasakan dua napas kuat mendekat. Ye Chen dan Tuo Batian dan sama-sama terkejut, dan dua monster tingkat abadi muncul sekaligus. Ketika mereka kembali sadar, dua beruang iblis sudah berada di depan mata mereka. Beruang iblis di lantai 2 abadi. Ye Chen dan Tuo Batian Wu sama-sama terkejut. Ada dua beruang iblis di lantai 2 abadi. Ini bisa merepotkan. Ye Chen tidak tahan memikirkannya lagi. Dia segera berkata, "Kakak senior, kita akan selesaikan satu persatu. Aku akan menyelesaikan satu persatu secepat mungkin, lalu pergi dan membantumu. Berhati-hatilah." Setelah itu, Ye Chen bergegas maju, dan pertama-tama dia menyingkirkan Xiao Chen. Hari itu, beruang ajaib itu melihat bahwa Xiao Chen menghilang. Ketika dia melihat seorang manusia muncul di depannya, dia langsung berteriak. "Men, kau berani merampok mangsa kami." Beruang iblis itu menunjukkan taringnya yang ganas. Ye Chen bersenandung, "Apa mangsamu? Anjing kecil ini milikku. Kau datang dan merampokku. Kau ingin mati." Seekor beruang iblis sangat marah, dan cakar beruang besar itu mengipasi Ye Chen.